Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Marilah ibadah saat ini kita khususkan dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu biasa ke-13. Adapun tema dalam ibadah saat ini yaitu memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati sebelum kita bersama-sama menerima akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama hendak mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami saat ini. Terlebih kalau kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan.
bukalah hati kami masing-masing, agar firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 yang demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dengan judul memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
memelihara suatu ikatan tetap dalam kesatuan ternyata memerlukan kesadaran, memerlukan motivasi, dan juga komitmen. Banyak contoh-contoh yang ada. Misalnya ketika pasangan akan memulai ikatan menjadi suami istri ataupun ingin hidup berkeluarga, maka di situ diawali dengan bayangan yang ideal. Diawali dengan bayangan yang indah dan juga bahagia selamanya. Entah itu mulai dari prawedding, kemudian dilanjutkan saat janji pernikahan yang diikrarkan. Juga pesta yang dilangsungkan. Yang di situ ada gambaran bahagia. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak semua hal yang indah, tidak semua hal yang sukacita itu tetap ideal. Karena apa? Beriring waktu mulai diterpa dengan perkara. Ada konflik, selisih paham, serta kesulitan yang dapat merenggangkan ikatan kebersamaan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menjaga roh kebersamaan? Bagaimana menjaga roh komitmen, motivasi atau semangat tetap bersatu? Tentu ini yang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dan juga membutuhkan kesadaran, motivasi, komitmen baru, serta kerelaan berproses memperbaiki setiap kesalahan yang ada. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita akan juga belajar untuk menggumuli, untuk menemukan solusi bagaimana memelihara kesatuan roh dalam hidup kita. Baik itu kita sebagai keluarga, kita sebagai komunitas gereja dan masyarakat, terutama ketika harus diperhadapkan dengan rupa ragam persoalan yang merenggang ikatan kebersamaan tersebut. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita melihat bacaan kita tadi, bahwa dalam narasi Yohanes 6 ayat 24 sampai ayat 35 ini merupakan kelanjutan dari kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada bagian ini menolong kita untuk merefleksi ulang perihal pentingnya motivasi seseorang mengikut Yesus. Apa toh sebenarnya motivasi seorang itu mengikuti Yesus dimanapun dan kemanapun dia pergi? Beberapa motivasi yang dapat kita renungkan. Yang pertama, mengikut Yesus untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran rezeki. Dalam ayat yang ke-25 di situ, Yesus dipanggil sebagai rabi. Rabi di sini artinya guru.
seorang Yahudi yang paham dan mengerti isi Taurat dan mengajar banyak orang tentang hidup dalam kesalehan. Pertanyaan yang diajukan di situ dikatakan bahwa bila mana Rabi tiba di Kapernaum. Dan di situ tidak dijawab sesuai ketentuan atau keterangan waktunya. Melainkan apa maksud dibalik pertanyaan itu. Itu Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Ayat yang ke-26. Bagian ini menegaskan bahwa alasan orang banyak mengikut Yesus yakni untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran rezeki atau makanan hari itu. Atau memakai kata lain, mengikut Yesus untuk mendapatkan kemudahan material dan kebutuhan hidup. Yang pertama itu. Kita melihat yang kedua, motivasi, yaitu menghidupi orientasi hidup kekal. Yesus memberikan dorongan untuk dapat makan. Orang harus mengupayakannya dengan cara bekerjalah. Di situ kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-27. Bekerja untuk mendapat makanan. Ini merupakan suatu kelumrahan dalam hidup. Tetapi bekerja yang seperti apa yang membuat seseorang dapat bertahan dan memiliki orientasi untuk hidup itu bukan demi kebutuhan hidup harian saja. Kelanjutan dari dorongan bekerjalah. Di situ Yesus mengatakan, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan yang dapat dimakan sampai kekal. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bapa melalui anaknya. Yesus menawarkan sebuah orientasi dan motivasi kerja demi kelestarian hidup jangka panjang. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat untuk melatih pertumbuhan iman dalam bekerja. Yakni menghidupi misi diri agar berpadanan dengan kehendak Allah. Orang banyak nampaknya terpikat untuk hal yang sifatnya langgeng. Bekerja dan dapat makanan yang berlangsung terus sampai kesudahan zaman. Sehingga mereka merespon pekerjaan apa yang harus diperbuat untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Pekerjaan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan itu berdampak langgeng. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul demikian. Dan di situ Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita dapat baca dalam ayat 28 dan 29. Apa maksudnya? Ini soal iman, yaitu kepercayaan yang harus dibangun dalam hidup dan bekerja. Kemudian di bagian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, untuk menghayati ikatan kebersamaan antara sesama pengikut Yesus. Iman pada Yesus akan terbukti ketika kesulitan dan perkara hidup harian itu dialami.
Itu sebabnya secara logis orang banyak butuh tanda. Apa tandanya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Apa tandanya kalau Yesus bisa dipercaya? Perbuatan Yesus seperti apa yang bisa membuat banyak orang mengimani kuasa nama Yesus? Dalam ayat 30 sampai ayat 35 ini menjadi inti dialog yang disasar oleh Yesus. Bahwa ketika orang banyak mengalami kemudahan mengikutinya, maka mereka akan tertarik pada rahasia kuasa dan mujizat yang diperbuatnya juga dalam kebersamaan. Tanda Yesus yang diberikan lebih tinggi dari tanda Musa. Nenek moyang Israel dulu diberi tanda dengan adanya mana dari surga oleh bapaknya. Tetapi Yesus memberikan jaminan perkataan bahwa ada roti kehidupan yang kekal dan melebihi mana yang dari surga. Roti kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Untuk memelihara kesatuan baik sebagai keluarga maupun juga gereja, maka di sini kita didorong untuk mengolah kesadaran diri, menghidupi motivasi mengikuti Yesus, dan memiliki komitmen bersama. Ketika kita percaya pada kuasa nama Yesus yang diutus oleh Bapa sebagai sumber berkat, maka kita sedang terhubung langsung dengan Allah, sang sumber berkat tersebut. Jadi sebagai gerejanya, memelihara relasi hubungan dengan Bapa dilakukan dengan cara mengimani kuasa Yesus dalam hidup bersama sebagai satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama wujudkan itu di dalam kehidupan kita. Meskipun kehidupan yang sangat sulit sekalipun atau dalam situasi kondisi pandemi seperti sekarang ini, tetapi mari kita bersama-sama untuk bisa mengimani kuasa Yesus dalam hidup bersama. Karena Yesus sebagai sang sumber berkat tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Saat teduh cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami diingatkan untuk dapat memelihara relasi kami dengan Bapa melalui cara mengimani kuasa Yesus dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami betul-betul percaya kepada Sang Sumber Berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam situasi kondisi seperti saat ini. Jikalau dalam kami menyampaikan firman-Mu terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Bapa, kami menyerahkan akan keberadaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya. Berkati warga jemaat yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan pulihkan sakit penyakit yang diderita. Pakailah setiap sarana yang ada agar mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati keluarga yang selalu setia mendampingi dan merawatnya. Mereka yang sudah lanjut usia berkati di masa tuanya untuk tetap mempunyai iman yang kokoh teguh kepada Tuhan. Berkati mereka yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup, Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya. Engkau berkati pula anak-anak kami. Berikan kesehatan, kekuatan, juga kepandian bagi anak-anak kami yang masih menuntut ilmu. Terlebih di tahun pelajaran yang baru, kiranya mempunyai semangat yang baru untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Engkau berkati juga bagi mereka yang sudah selesai dalam studi, sedang mencari pekerjaan, juga untuk pemuda-pemudimu yang sudah saatnya berumah tangga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar mendapatkan jodoh yang seturut kehendak Engkau. Engkau berkati pekerjaan kami masing-masing, kiranya kami dapat bekerja dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Bapa, Engkau berkati setiap rencana program gerejamu, komisi, panitia, dan majelis gereja, kiranya Tuhan berkati, agar dapat melaksanakan semua program kerjanya dengan baik karena campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk majelis gereja. Kiranya Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas pelayanan yang didukung oleh keluarga. Berkati pula untuk gereja-gereja yang ada di Aras Klasis Citandui. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya. Berkati Sinode GKJ. Berkati pula untuk bangsa negara kami Indonesia, agar ketenteraman, kedamaian senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan bagi para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga Engkau berkati bagi saudara-saudara kami di berbagai tempat yang merasakan akan bencana alam. Kiranya Tuhan berikan
penghiburan dan kekuatan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar karena COVID-19. Tuhan sendiri yang terus tolong mereka. Berikan semangat sehingga mereka boleh untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Berkati rumah sakit dan juga mereka yang senantiasa merawat mereka yang terpapar, agar diberikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami naikkan dalam syafaat ini, namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu, kesempurnaan doa kami ini, kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita menghaturkan persembahan dari kitab 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi pujian Kidung Jemaat 393 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah saat ini dengan memuji nama Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 225.